Menjadi freelancer tak terlepas dari problem yang menyelimuti di perjalanan karirnya, terutama freelancer dari pelosok. Mereka mengalami masalah yang tak dialami oleh freelancer pada umumnya. Apa saja itu? Mari kita bahas di episode 18 podcast Suara Freelancer. Halo Sobat Freelancer semua, gimana kabarnya? Moga-mogaan kamu baik-baik aja ya. Jadi kali ini episode yang spesial, episode pertama yang memakai video ya. Jadi di sini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu dari Sambas, Kalimantan Barat, yaitu Mas Dwi Hanggara atau yang biasa dipanggil Dwi Hang. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan serunya nih, lebih baik kita enaknya sapa dulu nih. Halo Mas Dwi Hang, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banget kepada Mas Feb yang udah mengundang aku dan makasih juga udah memfasilitasi semua ini. Jujur keren banget karena sobat-sobat freelancer butuh banget konten kayak gini Mas. Untuk kabar, alhamdulillah baik Mas. Oke, baik ya. Oke, syukur sih kalau baik-baik aja. Oke, sebelum kita lanjut obrolan kita, lebih baik enaknya itu perkenalkan diri. Mungkin dari nama, asal daerah, sama profesi. Silakan, Mas. Yap, bener namaku Dwi Hanggara atau biasa dipanggil Dwi Hang. Aku berusia 18 tahun dan mau menginjak 19 Wah, dan dan sekarang aku tinggal di Sambas, Kalimantan Barat. Kalau nggak tahu aku itu di ujung ekor Borneo atau ujung Pulau Kalimantan. Profesi sekarang sebagai freelancer dan harus uh-uh. membagi waktu juga dengan pendidikan, Mas. Wow, keren ya. Ngomong-ngomong tentang pendidikan nih, ini juga kalau nggak salah ya, Mas Dwi Hanggara ini kan baru lulus SMA ya, tahun ini ya. Ya, benar. Ya, Oke, berarti kesibukan minggu-minggu ini, bulan-bulan ini tuh ospek juga berarti ya, karena baru masuk kuliah. ya. Wah, selain ospek, mungkin ada kesibukan lain nggak? Kan jadi seorang maba kan banyak juga Mas itu tugas-tugas selain ospek dan ospek sudah selesai sih. Hmm. Kayak ini contohnya botak nih. Dan baru awal itu udah banyak banget karena banjiri tugas Mas. Jadi kayak susah banget handle waktu, tapi itu udah resikonya sih. Iya sih, ya yang namanya apa ya, pekerjaan itu juga ada resikonya kan. Nah, kalau Hmm, nge-freelance sambil ya kuliah pasti resikonya juga selain ngerjain tugas dari freelance juga ngerjain dari hmm. tugas dari kuliah gitu, ya itu udah resiko betul. Nah, ngomong-ngomong soal profesi nih, aku juga penasaran, Mas Dihang itu kerjanya ngapain sih di freelance-nya? Di freelance aku jual jasa vector portrait, lebih fokusnya ke human dan pet mas. Oh iya iya iya. Jadi bikin ilustrasi vektor buat Hmm, manusia sama buat hewan peliharaan ya. iya. Oke, maksudnya human ini vektor orang teman-teman, vektor manusia. Jadi Mas Dwi Hanggara menjual jasa vektor ilustrasinya, ya entah itu manusia ataupun hewan ke orang ya. Kalau boleh tahu jualnya kemana sih? Sekarang lagi fokus ke Instagram sama Fiverr sih mas. Mm-mm. Di Fiverr. Gimana salesnya? Rame nggak? Alhamdulillah sekarang rada rame di Fiverr tapi di Instagram enggak juga. Ah Soalnya iya. belum musim. Mm-mm. Aku rasa di Instagram juga agak susah kali ya cara optimasinya. Aku pun juga merasa teman-teman freelancer ini mencari project di sosial media itu memang agak susah. Ya kebanyakan dari mereka teman-teman freelancer larinya gitu ke marketplace atau ke platform ya kayak Fiverr salah satu contohnya. Oke, aku juga penasaran juga nih, Mas Dihanggara kan bisa dibilang itu nge-freelance itu dari SMA ya. Ya, Nah, itu kenapa sih memutuskan jadi freelancer atau menjual jasa saat itu? pada saat itu nggak kepikiran sih mas mau jadi freelancer atau jadi freelancer itu. Awal-awal itu kayak ya buat fun art aja gitu, nggak Iseng-iseng doang ya, kepikiran gitu ya. iseng-iseng doang.
Oke, berarti awalnya itu iseng-iseng doang, terus kebetulan, mungkin bukan kebetulan ya, terus kayak rezekinya dapat project gitu ya, keterusan Nah, gitu iya. ya. Oke. Dan kalau boleh tahu saat itu apa ya, project pertama kali yang didapatkan itu apa? Saat pertama kali dapat project itu dulu SMA. Proyek pertama kali ya pastinya dari orang Indonesia, Mas. Iya Dan tentunya. kan lama-lama ngupload di Instagram, lalu ada klien yang ngelirik. Kayak kayak dia kan jual jasa, bukan jasa sih. Kayak dia ada frame foto, jual frame foto, lalu aku ditugaskan jadi desainernya gitu. Jadi jangka panjang, Mas, klien jangka panjang. Keren keren keren. Berarti awal mula itu ya diupload di Instagram, terus kebetulan ada yang tertarik gitu Hmm. ya. Dan klien jangka panjang. Berarti kalau bisa dibilang sekarang juga masih ya klien jangka panjang. Kalau boleh tahu itu mulai dapat project pertama itu kapan sih? Pas Valentine dan itu banyak banget, alhamdulillah. Valentine tahun kemarin ya, Iya 2020. tahun Wah, 2020. Iya. masih masih sangat apa ya, masih nggak, belum lama gitu ya. 2020 Hmm, berarti baru setahunan ya freelance gitu ya. yes. Ya Wah, keren keren keren. karena kan 2019 tuh 1 tahun aku belajar, Mas. Hmm, Jadi mm, pas produktif nguploadnya di Instagram itu 2020. mm, mm. Nah, Wah, keren keren keren. Oke, seru sih. Jadi Mas Duhang ini bisa dibilang awal nge-freelance itu belum belum lama ya, 1 tahunan, tapi dengan jangka 1 tahun ini udah dapat project yang banyak. Kalau boleh tahu punya klien langganan itu berapa sih? Siapa tahu hmm, boleh sih. kalau klien vektor human itu ada sekitar satu doang sih, satu dua. Mm-mm. Kalau yang vektor pet itu rame, ada 7 dan yang aktif sekarang ada 4. Itu Banyak order juga ya. tiap hari. Oke, banyak juga ya. Berarti bisa mungkin kalau anak kuliah belum mikirin kayak biaya hidup ya, tapi buat uang jajan cukup banget ya. Oke, keren 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 keren. Oke, sekarang kita bakal bahas nih tentang topik intinya. Nah, di sini kita bakal bahas kayak problem yang dialami Mas Dwihang sebagai freelancer dari pelosok, dari desa, terutama kan dia bertempat tinggal di luar Jawa ya, yang dimana mungkin kalau masih di Jawa mungkin masih mending gitu ya. Aku juga di Jawa tapi di pelosok, tapi kurasa masih mending ketimbang yang mungkin di luar Jawa. Karena aku dulu berpikir bahwa di Kalimantan itu dulu ya, sekarang sih enggak, itu banyak hutan gitu, banyak istilahnya kalau ada kota pun kayak apa ya, di kota, kalau ada kehidupan modern mungkin di kota-kota besar dulu. Cuma ketika aku ya semakin lama semakin tua gitu ya, makin tahu lah bahwa yang namanya luar Jawa itu yang nggak setertinggal itu gitu. Gitu ya Mas Diam. Iya. Oke, yang pertama itu masalah internet nih atau koneksi. Kalau di tempatnya Mas Dwihang itu internet atau koneksi itu lancar nggak? Lancar ada waktu-waktunya sih dan ini problem banget bagi freelancer. Iya Jadi sih, kayak harus berjuang banget gitu cari koneksi. betul betul. Karena bagi freelancer online itu kan yang namanya koneksi, yang namanya internet itu sangat penting ya. Sekarang nggak cuma buat ngirim file deh, kadang meeting pun juga harus online. Pernah diajak meeting nggak sama klien? Alhamdulillah pernah 3 kali, itu pun Wah, waktu pas pet. oke oke. Itu juga butuh internet yang stabil ya. Iya, Itu yang pertama internet ya. Internet di tempatnya Mas Juhang itu memiliki masalah juga ya. Jadi harus punya timing sama tempat tertentu biar koneksi internetnya bagus. Mungkin kalau malam baru lancar, atau mungkin kalau iya. eh, di situ kalau nggak keluar rumah nggak dapat sinyal gitu ya. Iya. Selain itu apalagi kendala dalam internet ataupun koneksi? Eh, Kendalanya di anu sih, kayak listrik juga. Oh, selain Listrik kan koneksi biasa kan listrik juga ya. bisa Mm-mm.
Biasa kan ada panggilan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu. Biasa sebulan adalah 2 kali, 3 kali, Oh, tapi banyak nggak juga terlalu ya. sering sih. Tapi Oke. kayak udah biasa sih. Oke, karena di situ udah sering jadi udah biasa ya. Di sini sama sih Iya. ada penggiliran gitu. Pemeliharaan listrik nggak tiap bulan juga sih, tapi pernah gitu tiap bulan itu apa dapat pemeliharaan gitu. Jadi mati listrik dari jam 9 pagi, ya sama sih 9 pagi sampai jam 3 sore atau 4 sore. Itu juga cukup. Gitu kan. Karena kan apalagi kalau banyak kerjaan gitu. Itu Bener. bikin pusing gitu kalau mati listrik kayak gitu. Nah, apalagi kalau sampai 3-4 kali itu udah terlalu sering sih. Di sini pun 1 kali sebulan itu udah terlalu berat ya. Apalagi ah, lebih dari 1 kali itu uh, udah bikin kesel sih. Sekali aja Iya, kesel banget. dari jam 9 pagi, bayangin jam 9 pagi sampai jam 4 sore gitu. Itu udah, kalau kita ngerjain project itu mungkin udah dapat satu gitu ya, satu atau dua ya. Iya, bener. Oke, jadi selain tadi koneksi, Mas Dianggara juga mendapatkan problem dari internet ya. Oke, selain itu Hmm. mungkin dari ini juga ya, mungkin kalau Mas Dwihang kebetulan lagi banyak project gitu, itu ada caranya nggak? Misal banyak project gitu dan Mas Dwihanggara itu nggak bisa handle atau mungkin pas mati listrik gitu kan, itu kan Mas Dwihanggara kan tentunya nggak bisa nggarap, nggak bisa ngerjain project itu gimana tuh Mas Dwihanggara cara menghadapinya itu? Kalau misalkan banyak project Mas dari klien dan aku pastinya dari awal udah nyiapin tim Mas, kayak Oke. ngajak partner gitu. Eh, dan alhamdulillah udah bangun tim sampai sekarang sih. Oh, keren, keren, keren. Kalau boleh tahu berapa tuh timnya? Sekarang sih nurun sih kayak belasan. Kalau Hmm, kemarin oh, hampir 40-an. waduh, waduh. Gila, itu cara manajemennya gimana tuh 40 orang gila. Aku aja 3 orang udah kayak kadang sebel sendiri kalau misal ada tim yang nggak jelas gitu. Itu gimana Ya tuh cara biasa aja manajemennya? sih. Oh, biasa aja. Gimana? Ya Kasih contoh dong kirim misal. misalkan kirim email kan, kasih waktu deadline 20, deadline-nya jam 5 sore dan dia Oh, pasti ngirimnya sebelum jam 5 sore oh pakai manual dan gitu ya cara ngingetinnya gitu. udah Oh, ya kira kan pakai kayak kan aplikasi gitu. Enggak ya? enggak. Hmm, Kalau aplikasi itu ke klien kayak Trello, iya Slack, Trello, lalu apa lagi betul itu. betul betul. Hmm, Kukira kalau memanajemen sebanyak itu pakai aplikasi karena aku nggak bisa bayangin kalau kita harus ngingetin orang satu-satu 40 orang gila. Berarti bikin ini juga ya, bikin grup chat juga ya. iya gue posting. Iya sih rata-rata orang yang punya tim pasti gitu. Oke, keren 40 orang gila. Aku punya tim paling banyak itu berapa sih? Eh kayaknya nggak sampai 10 orang deh. Paling 5-6 orang itu paling banyak. Itu saat itu memang saat banyak-banyaknya project dan bagiku 4-5 orang itu cukup sih. 4-5 orang itu cukup sih maksudku. Wah itu sampai 40 orang gila. Oke, selain itu ya, dalam kendala mencari tim itu ada halangan sendiri sih, nggak sih bagi Mas Dwihang? Karena kan tinggal di apa terpelosok ya, tinggal di Sambas gitu kan, mencari tim itu kan susah. Berarti selama ini online ya, Ya bener online semua. semuanya online ya, nggak ada yang Iya. mungkin di kantor atau di kafe terdekat atau tetangga sendiri itu nggak ya? Oke, keren keren keren. Karena memang apa ya mencari orang yang tepat gitu untuk mengerjakan proyek kita itu susah ya di tempat-tempat tinggal kayak punya Mas Duhang gitu ya. Iya bener. Jadi pencariannya online ya. Oke, selanjutnya itu mungkin ada problem lain nggak kayak mungkin dari lingkungan gitu, terutama buat orang-orang yang apa ya kita nggak judge ya, tapi biasanya orang-orang yang dari desa itu negatif thinkingnya itu sangat tinggi gitu. Itu ada nggak kalau dari Mas Dwi Hanggara? Tetangga, tetangga sih Mas. Oke. Ya kayak kayak gimana ya nganggap nganggap kita gimana gitu. Misalkan
aku beli barang atau misal motor lah, motor. Dan itu Uh, pasti pertanyaan bagi mereka gitu. Gimana Jadi cara mereka dapet nanya-nanya. uangnya gitu ya? Nah, dan yang jawab itu bokap sih sama nyokap. Oh, berarti selama ini orang tua juga tahu ya cara kerjanya Mas Dwi Hanggara. Alhamdulillah tahu Mas. Oh, keren, keren, keren. Berarti bisa dibilang orang tuanya itu paham ya dengan pekerjaan anak zaman sekarang gitulah istilahnya. Iya. Oke, berarti selain itu ada nggak, selain mungkin tetangga ngiranya itu duitnya dari mana, mungkin ada nggak yang lain? Kayak temen sama saudara sih, kayak misalkan karya pertama aku kan jelek banget tuh Mas. Pasti jelek kan karya pertama Iya, dan Kak, yang pasti namanya karta pertama ya pasti jelek. dan itu pasti jadi bahan candaan mereka gitu. Uh, Misal pas 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 lewat, Kang Kang Vektor lewat, Kang Vektor lewat gitu. ceng-cengan gitu ya. Ah, kalau Oke. udah bagus itu minta minta gratis mereka pada Wah, yang namanya minta gratis itu udah istilahnya kayak apa ya? Udah jadi problem kebanyakan semua. influencer sih ya, pastinya pasti Iya. ada lah orang-orang yang kayak gitu, kita nggak bisa menghindari. Oke, sekarang nih dari mungkin transaksi, kalau boleh tahu Mas Dwi Hanggara ini selama ini pakai apa ya istilahnya, payment apa sih? Mungkin pakai bank transfer atau pakai OVO, GoPay gitu? Kalau ke orang luar sih kayak misalkan aku punya tim kan, dan pasti transfernya itu pakai bank dan bank itu jauh banget dari sini Mas. Ah, Aku kan iya desa, sih. jadi aku harus ke kota lagi. Kira-kira Tapi berapa tuh alhamdulillah jaraknya tuh? jaraknya sekitar 12 kilometer, Uh, 12 sampai 12 ke. wah, lumayan sih Lupa walaupun sih nggak itu. terlalu jauh, maksudnya lumayan sih. Kalau transfer ke tim bank transfer, tapi kalau dari klien pakai apa? Pakai PayPal. Pakai PayPal, terus uangnya Ah, terus diterusin ya ke bank ya. iya. Oke, jadi Mas Dwi Hanggara itu apa pakai paymentnya itu dari orang luar itu pakai PayPal dan itu kan dibagi lagi tuh Mas Dwi Hanggara ke tim-timnya, bayar ke tim-timnya itu pakai bank transfer. Berarti megang ini juga dong pakai internet banking juga ya. Iya. Nah, Oke, masalahan di sini Mas, ya gimana? di internet banking itu kan perlu internet juga. Dan pernah aku tuh kayak duitnya nyangkut. Aku mau transfer ke bank ini, duitnya itu nyangkut. Pernah nggak sih Mas? Kan aku misal transfer ke bank BRI dari Mandiri kan. Nah, duitnya itu udah keluar dari Mandiri tapi nggak nyampe ke BRI. Dan itu harus ke banknya lagi untuk meriksanya. Udah berapa Aku kali nggak itu. pernah sih kayak gitu. Sejujurnya aku pakai BCA lancar-lancar aja ya. Di sini kita nggak banding-bandingin bank ya. Cuma selama Hmm. ini aku lancar-lancar aja sih, nggak ada yang namanya nyangkut dan lain sebagainya. Cuma kalau memang dari PayPal ke bank itu aku pernah nyangkut itu selama 3 hari. Tapi Oh di iya. kontak, aku ngontak PCA-nya itu ya responnya cepat gitu, langsung masuk. Aku ngontak, misal ngontak malam ini ya, kebetulan aku juga ngontaknya malam-malam. Ini kok nggak masuk ya? Seharusnya sehari, estimasi itu sehari masuk. Ini kok nggak masuk ya? Terus sama banknya itu diurusin, paginya itu masuk. Gitu. Paling itu sih. Cuma Oh, kalau dari antar bank itu nggak pernah sih nyangkut-nyangkut kayak gitu. Ya itu repot juga sih kalau misal nyangkut dan kebetulan banknya jauh gitu kan. Ngurusnya kan capek iya. juga gitu kan. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas soal solusi yang bisa diberikan kepada teman-teman nih yang lain, yang mungkin dari pelosok juga atau dari desa juga, soal yang pertama soal internet nih. Kalau Mas Dwi Hanggara itu ada solusi nggak buat kita semua soal internet? Kalau internet sih saran aku sih pakai WiFi sih di rumah. Hmm, Kalau misal keluar di sini yang paling bagus Telkom sih Mas, Telkomsel. Kartu Telkomsel juga. Nah, itu buat keluar. Dan M3. Kalau 3 di sini susah banget. oke, iya sih. Kalau aku ngerasa kalau tempat-tempat di desa pelosok itu sinyal internet itu tergantung provider gitu, nggak semua provider itu Iya bagus. benar.
Jadi kita harus Iya benar. pastikan provider mana yang paling bagus di tempat kalian. Itu juga beda-beda ya. Tentunya di Hmm. Mas Dwi Hanggara itu yang paling jelek Tri ya. Di tempatku malah Tri paling bagus gitu, paling lancar gitu. Dan tentunya dan tentunya kalau bisa pakai WiFi aja ya, karena kalau WiFi itu lebih hemat nggak sih? Mas Dwi Hanggara merasakan nggak kalau pakai WiFi itu lebih hemat? Hmm, kayaknya sih lebih hemat Mas. Kan juga kami yang pakai satu rumah kan. Iya betul betul betul. Jadi Walaupun eh, memang paketannya itu terkesan lebih mahal ya, kalau kalau kita pakai sendiri kan mungkin cuma habis berapa sih? Kalau aku 200.000 gitu kan, paling mentok 250.000. Kalau WiFi kan aku 360.000, itu kan lebih mahal. Cuma kan untuk satu rumah gitu kan, jatuhnya lebih hemat dan juga nggak iya ada benar. kuota ya. Kalau di tempat itu WiFi-nya nggak ada kuota. Kalau punya Mas Dwi Hanggara itu gimana? Nggak ada sih unlimited sih Mas. Dan Oke. bayarnya juga 150.000. Lebih murah. Oh, itu Iya, sistemnya gimana tuh bisa murah gitu? sistemnya beda sama Telkom sini namanya GoSpot. Mm-mm. Telkom ada juga tapi GoSpot dan itu lebih murah dan Kayaknya, oh, koneksi oke. juga patah-patah sih juga. Kayaknya ini juga ya, apa ya, kayak mendirikan tower sendiri gitu ya, kalau WiFi di Nah, situ iya ya. benar. Ya, aku Iya juga pernah benar. ditawarin sih. Cuma emang untuk pemasangan awal itu lebih mahal jatuhnya. Itu dulu aku Hmm, ditawari itu sekitar 3-4 juta, 3 sampai 4 juta. Itu lumayan mahal kan. Sedangkan aku tanya ke IndiHome, itu kan ini tercovery nggak? Tercovery gitu. Karena memang problem orang di pelosok itu sampai wifi IndiHome pun yang paling gede itu nggak masuk juga susah ya. iya. Jadi emang susah sih kalau kita pakai wifi kalau tempat-tempat di pelosok gitu. Jadi harus pastikan dulu, tanya dulu ke IndiHome-nya kira-kira bisa masuk nggak. Kalau bisa masuk ya syukur sih, lebih murah dikit lah gitu. Dan aku juga pernah ditawari tiang-tiang kayak gitu, dan memang lebih murah kalau kita apa ya, istilahnya tetangganya ikut pakai juga gitu, kayak urunan Iya benar. gitu. Berarti benar ya. Iya. Oke, jadi pakai wifi itu lebih murah ya. Misal kalau ini nih, kalau misal ada problem gitu di wifi-nya itu, Mas Dianggara gimana tuh? Misal nih ada kerjaan mepet sedangkan wifi-nya bermasalah, lemot atau apa? Oh, itu numpang ke warung terdekat bawa Oh, ada laptop, wifi juga. wifi juga. Oh, oke oke. Di situ warung Udah ya. berapa Mungkin kalau kali di gitu? kota-kota besar, kafe gitu ya. Nggak ada kafe sini. Saat cerita di pelosok. Oke oke. Jadi di warung ya. Itu sistem warungnya itu Iya. gimana sih? Warung kayak buat nongkrong atau gimana? Iya, buat buat para gamers gamers bocil. Iya iya. Iya kayak di tempatku ada sih. Kayak bukan warung sih, toko, cuma dia jual voucher gitu gitu ya. Iya, Oke oke. voucher 1 jam 2.000 gitu. Oke, pernah kepikiran nggak sih pakai provider gitu? Misal internetnya mati, kita pakai provider HP kita. Nggak kepikiran sih. Jadi Dan langsung ke kayak, warung gitu ya. iya, Oke, oke. Oke, selanjutnya mungkin dari listrik nih. Kalau Mas Ganggara ini pakai apa? Pakai PC atau pakai laptop? kalau buat aku ngegarap itu pakai tab, Mas. Pakai tab. Jadi, Mhm. iya, buat ngegambarnya pakai tab. PC itu buat ngedata tim doang. Dan Tab kayak gimana maksudnya? Aku kurang paham nih. kan aku Samsung gitu. ngegambar ya tab tab Heeh. biasa. Mhm. Nah, lalu PC itu buat ngedata ngedata doang kayak Buat balas ngirim chat juga mungkin klien. balas chat. Oh, oke oke. Hmm, Jadi ini kan apa, ilustrasi, berarti gambarnya itu di tab ya? ya, Oh, keren keren ya, keren keren. Itu juga lebih enak kali ya, kalau misal mati lampu ya bisa charge pakai power bank ya. iya benar. Oh iya ya. Oke oke, berarti kalau masalah listrik itu nggak terlalu menjadi masalah ya buat Mas Dwihang. Kalau mati lampu ya asalkan punya power bank gitu ya, is no Iya problem ya. benar. Oke, selanjutnya itu mungkin dari lingkungan nih, Mas Dwihanggara itu punya tips nggak sih kalau misal ada teman freelancer nih dari pelosok, misal nih dikira pesugihan gitu.
Itu ada tips nggak? Oke. Di sini kayaknya nggak pernah sih. Jujur sih Mas, freelancer sini awam banget. Heeh. Kayak orang-orang itu nggak tahu apa itu freelancer. Jadi kayak gimana ya? Takut aja sih. Banyak sih Oke. tetangga yang ngira aku gimana gitu, kayak nggak percaya gitu. Jadi ada beberapa yang ke rumah, main ke rumah buat ngeliat aku. Ah, Serius. ya, ya. Tapi nggak ada yang nyangka kayak yang kasus kemarin di Bogor apa ya? Ibu-ibu itu sampai bikin hoax gitu nggak ada ya? Nggak ada. Untung tetangganya masih enakan gitu, walaupun mereka nggak percaya tapi nggak sampai negatif thinking gitu kan. Iya, Kan bahaya benar. juga kalau negatif thinking. Oke, oke. Mungkin kalau dari apa ya? Kalau dari misal kalau disangka kayak gitu mungkin lebih enak kita biarin kali ya. Mungkin kalau bisa tetangga suruh main sini sini gitu ya. Kayak Mas Dianggara itu Iya. tetangga suruh main ini loh cara cara kerjanya kayak gini gitu kan. Itu lebih enak ya ketimbang kayak kita biarin gitu. Siapa tahu kan nggak tahu kita tetangga itu kayak ibu-ibu tadi gitu. Jadi lebih enak ya mereka suruh datang gitu, suruh lihat sendiri ini loh kerjaku Iya. kayak gini. Gitu. Oke. Iya. Oke, Mas Dwi Anggara, terima kasih banget udah jadi tamu di podcast ke-18 ini ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Mas Dwi Anggara ada kesimpulan nggak atau ada kata-kata buat teman-teman yang lainnya di pelosok, freelancer pelosok gitu? Sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Sukses datang dari bekerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik, Mas. Oke, luar biasa banget dari Mas Dwi Anggara. Jadi sukses itu dilihat dari kerja keras kita ya, bukan dari modal kita, bukan dari alat kita, dan bukan dari asal kita dari mana. Bahkan dari pelosok pun juga bisa sukses ya. Iya, Oke, sekian dari kami. Jika teman-teman ingin mengajak kerjasama Suara Freelancer bisa hubungi suarafreelancer@gmail.com atau bisa langsung DM ke @suarafreelancer. Jika ingin mendukung kami, caranya sangat gampang. Langsung klik follow atau subscribe pada channel Suara Freelancer. Dan jangan lupa buat pantengin episode berikutnya. Bye. Gitu baik. aja.